seleksi survivor secara natural itu berarti siapa yang kuat dialah yang akan bertahan gitu individunya ya. Jadi kalau seperti manusia itu kan ada generasi 1, generasi 2, 3 dan sampai selanjutnya gitu ya. Nah, yang ada di generasi 1 biasanya itu kan akan digantikan oleh anak-anaknya gitu. Anak-anaknya itu yang akan masuk ke generasi 2. Masuk ke generasi 3 juga sama ya. Berarti dia anak-anak dari generasi 2. Kalau di algoritma genetika sendiri, seleksi survivornya itu ada dua skema. Yang pertama adalah generational replacement, yang kedua adalah yang steady state. Nah, generational replacement ini berarti seperti yang natural tadi ya. Misal ini ada individu di generasi 1. Dia kan punya anak ya. Jadi anak disebut sebagai offspring. Nah, anak-anaknya inilah yang akan menggantikan ke generasi 2 gitu. Jadi langsung ditimpa ya kromosomnya dari si offspring yang dihasilkan. Oleh karena itu, karena skemanya seperti ini, kita membutuhkan yang namanya mekanisme elitism atau elitisme ya. Elitisme ini berarti mekanisme untuk mempertahankan individu yang terbaik di generasi sebelumnya. Kayak gitu, nanti akan ada contohnya. Selanjutnya, kalau steady state berarti di sini kan ada generasi 1 ya, dan ini akan menghasilkan offspring ya, anak-anaknya. Terus, nah, yang masuk ke generasi 2, di generasi 2 itu tidak langsung si anaknya, tetapi dari generasi 1 dan generasi anak-anaknya ini, kita evaluasi lagi ya, dan yang akan masuk ke generasi 2, ini yang dari hasil evaluasi generasi 1 dan offspring yang mempunyai nilai fitness terbesar. Ini yang akan ke sini. Gitu. Jadi, kalau skemanya seperti ini, kita nggak butuh lagi yang namanya elitisme karena dia sudah ada proses evaluasi ini ya dari generasi 1 dan offspringnya. Kayak ini elitisme ya. Biasanya kita akan mengcopy di sini satu atau kedua individu ya terbaik. Terbaik itu berarti gimana? Berarti kita akan lihat dari fitness yang terbesar yang akan bertahan di next generation-nya. Nah, biasanya kalau jumlah individu dalam satu populasinya itu ganjil, maka yang dikopi itu 1, kalau genap berarti yang dikopi adalah 2 ya. Tujuan dari elitisme adalah untuk memastikan ya tadi yang individu dengan fitness tertinggi itu tetap bertahan gitu ya, sehingga solusi yang dihasilkan di sini tidak menurun ya dari generasi yang sebelumnya. Ini adalah proses generational replacement ya. Jadi contohnya, ini misalkan initial generation itu di G1 ya berarti, generasi 1. Nah, kita akan random individunya itu sejumlah N gitu ya. Misalkan N-nya kita pilih yang kecil aja ya, tapi ini nggak ada patokannya harus berapa gitu. Ini contoh aja, misal N-nya 10, berarti di sini kita akan punya kromosomnya sebanyak 10. Dan setelah itu kan dihitung fitnessnya ya, ini berarti dia akan punya fitnessnya. Kemudian ada mating pool. Mating pool ini apa? Kita kan tadi ada proses seleksi orang tua. Dan seleksi orang tua ini, misalkan pakai roulette wheel ya, di sebelumnya, kita akan pilih dengan roulette wheel sejumlah apa? Sejumlah, karena ini generational replacement dan jumlah kromosom kita, berarti kan tadi ada proses elitisme dulu ya, di sini. Kita copy 2, yang dia punya fitness tertinggi gitu. 2 fitness tertinggi kita masukin dulu, ini untuk generasi 2 ya. Setelah itu, berarti kalau di generasi pertama ada 10, seharusnya di generasi kedua juga akan ada 10 individu ya, atau 10 kromosom di sini. Ada 10 kromosom, artinya di sini dari proses elitisme kita udah dapat 2, dan di sini kita butuh 8 lagi gitu ya. Kalau kita butuh 8, artinya tadi kan 2 orang tua akan menghasilkan 2 anak. Kita di sini butuh 4 pasang orang tua ya. Parent ya, 4 pasang parent. Nah, dari 4 pasang parent ini atau di sini ya bisa kita tulis 8 individu ya. Kita pilih 8 individu menggunakan roulette wheel gitu kan. Jadinya kita punya 4 pasang di sini, P1, P2 sampai 4 pasang, dan di sini akan menghasilkan offspring-nya. Itu berarti dari proses crossover ya. Di sini akan punya ini 8 ini untuk offspring-nya ya. 1 sampai 8 ya. Karena tadi kan N-nya 10 ya.
Terus dari 8 ini akan masuk ke proses mutasi gitu ya. Dari mutasi ini akan menghasilkan offspring juga gitu kan. Yang dimutasi itu offspringnya ya. Tetap ini 1 sampai 8 karena akan dicek satu-satu ini mutasi enggak gitu ya. Ini tetap 1 sampai 8. Nah, setelah itu berarti yang 1 sampai 8 ini akan di-copy ke sini. Itu untuk generational replacement ya. Dan ini akan jadi next generation replace yang sini. Berarti ini akan menjadi generasi 2 sekarang ya. Generasi 2 nggak di random lagi karena dia akan mendapat dari proses evolusi ini ya, yang dari sini tadi. Jadi nggak ada random lagi dan ini akan muter terus gitu ya. Muter terus sampai kapan? Kita bisa batasin sampai kalau di GA ada namanya max generation ya. Contohnya max generationnya kita set misal 100 gitu. Berarti ini akan muter sampai 100 kali. Atau kita kasih threshold ya. Threshold misalkan kita ingin mencapai fitness berapa gitu ya. Sehingga kalau fitnessnya yang kita mau itu sudah fitness atau fungsi objektifnya ya sudah tercapai, maka dia akan berhenti meskipun dia belum mencapai maksimum generation ini.